Sore ini kita akan membahas tentang senter kepala Lubi L2823 2000 mAh. Baterainya 2000 mAh ya. 3 watt, 8 jam. Wow, mantap. Nah, di sini LED rechargeable headlight tambahan standar international quality. Oke. Ini dari Lubi. Saya cari beberapa Lubi, kemudian dapat 2 Lubi yang ingin saya review, 1, kemudian 2. Ini belum saya review. Ini adalah seri terkecil dari Lubi. Saya cari-cari yang paling kecil gitu ya. Jadi ini enggak kelihatan besar ya. Ini kecil, ringan, kecil. Kemudian ini bisa dilihat cuma segini. Kemudian tingginya juga segini. Oke, segini. Jadi ini enggak besar, bisa dilihat di sini, enggak terlalu besar. Kalau kita bandingkan dengan seri temennya itu satu Samu Lubi model gini, yang tingginya segini. Oke, ini termasuk seri terkecilnya Lubi. Namun kalau kita bandingkan dengan ini seri Tavwer ya, kalau nggak salah Tavwer ini segini, kemudian kalau tingginya ya, nah, tingginya segini. Oke, modelnya seperti ini. Kita bandingkan dengan seri Tavwer juga yang 18650. Nah, ini agak tebelnya hampir sama. Depannya seperti ini, kemudian segini, tingginya segini. Kalau kita bandingkan dengan Nu 32 gini ya. Oke. Kemudian ini beratnya cuma sekitar 70 gram. Saya cari itu. Oke, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Oh, 83. 86 gram sama ininya ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ini ya. Ini 90, ini 100 harusnya. Nah, kan? Oh, 99. Harusnya sekitar 100. Kemudian kita bandingkan dengan ini 100. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ini 76. Jadi kalau masalah ringan ini yang paling ringan, beda 10 gram. 10 gram enggak? 10 gram enggak terlalu jauh ya. Nah, di sini apa sih yang berbeda? Ini punya dua mata ya. Nah, saat saya beli, saya itu tahunya ini untuk jarak dekat, ini untuk jarak jauh. Jadi butuh 2 lampu yang dekat dan jauh. Ternyata ini enggak. Jadi ini itu adalah lampu warna kuning dan lampu warna putih. Jadi kalau kita coba ada 2 lampu, ini putih kuning. Jadi enggak ada mode aneh-aneh ya. Cuma saklarnya itu pencet sekali warna putih hidup, pencet kedua warna kuning hidup, kemudian mati. Udah, cuma itu aja. Jadi chipnya nggak aneh-aneh, sedikit lebih redup, sedikit lebih terang, itu enggak, cuma gini aja. Putih, pencet lagi, kuning, pencet lagi, mati. Udah, selesai. Kemudian untuk casnya itu bentuknya seperti ini. Mana casnya tadi? Oh, ini. Casnya itu bentuknya, oh sini salah, bentuknya jack zaman, nah modelnya gini, jack biasa. Kemudian kita cap seperti ini. Dan indikatornya tidak di center tapi di casnya. Nah, kalau ini hidup ya, kimurup ini. Nah, kalau hidup, nah ini warnanya hijau. Kalau hijau itu penuh, kalau merah habis, kalau kuning, jadi ada 3 warna. Merah ngecas full, hampir habis. Kuning udah mau penuh, hijau penuh. Jadi bentuknya seperti itu. Kemudian yang paling saya sayangkan dari ini itu adalah
Ini headbandnya menyedihkan sekali. Oke, seperti ini. Tapi dipakai enak, dipakai enak. Cuma finishingnya finishingnya ini harganya murah ya. Harganya kurang dari 40.000. Jadi masih kita harus ngulik ini biar nggak sakit di kepala ini. Ini kita luruskan ini biar nggak sakit. Tapi dipakai ya enak juga, lumayan. Jadi sebenarnya ini ada apa itu? Ini kan masih ada lubang ya. Sebenarnya ada yang satu ke atas ini gini. Nah, satu tali lagi tapi nggak dipakai, cuma modelnya seperti ini. Saya copot yang naiknya itu. Oke, kira-kira seperti itulah review untuk ini. Kemudian kita coba kira-kira senter ini sesuai dengan tulisan di sini apa enggak ini. 8 jam ini yang bikin saya penasaran ini. 8 jam beneran atau enggak gitu. Oke, kita coba. Oke, setelah kita uji, kita masuk ke kesimpulan. Satu, untuk cahaya. Jadi cahaya ini berapa lumen itu ya yang didapatkan. Kita bandingkan dengan ini Nightcore. Ini sebagai standarnya. Jadi ini 80 lumen, 30 lumen. Jadi dapatnya itu untuk cahaya yang dihasilkan itu sekitar 30 lumen. Jadi cahaya ini dari Luby ini menghasilkan sekitar 30 lumen. Lumayan. Jadi ini kalau di tempat gelap lumayan banget. 30 lumen itu lumayan. Cuma kita nggak bisa ini terang banget gitu, enggak. Kemudian yang kedua, kita hitung-hitungan watt ya. Di sini tadi ini diuji coba itu bisa 10 jam. Kemudian 2000 mAh. Kita hitung dulu. 2000 mAh artinya kan 2 Ah ya. 2 Ah dikalikan tegangannya di sini itu 4 volt. Ada tulisannya di sini 4,2 volt ya. Kelihatan ya, 4,2 volt. Artinya kita punya tenaga itu 2 kali 4 berapa? 8,4 jam ya. 8,4 Wh. 8,4 watt jam. Kemudian ini bisa dipakai 10 jam. Artinya kalau ini dianggap 2000 mAh beneran ya. Artinya kan kita punya 8,4 dibagi 10 berapa? 0,8 watt. Jadi lampu ini bukan lampu ini yang tertera. Kalau menurut saya, lampu ini yang tertera tidak 3 watt tapi 0,8 watt atau bisa dikatakan 1 watt. Kalau enggak setengah watt berarti 1 watt. Lampunya ini ya, LED-nya. Menurut hitung-hitungan saya gitu ya. Kalau salah mohon maaf. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi ini kok bisa tahan 10 jam dengan baterai 2000 mAh kalau itu baterainya beneran 2000 ya. Artinya ini kan ya segitu. Kalau nggak setengah watt berarti 1 watt. Kita nggak bisa ngecek sih ininya berapa watt itu. Tapi kalau dilihat kan seperti ini kecil ya. Nah, ini kan kecil. Kalau kita bandingkan dengan ini ya. Ini kan besar. Oh, ini besar ding. Ini 550 mAh. Kita bandingkan dengan XPE ya nggak ada yang lain. Kayak intinya ini menghasilkan sekitar 30 lumen lah dari hasil akhirnya. Kita langsung lihat hasil akhirnya ada sekitar 30 lumen. Jadi kalau ini mengatakan oh ini 10.000 lumen, enggak. Kita bandingkan dengan standarnya di Nightcore ya.
kemudian sekitar 30 sampai 50. Oke, itu aman ya. Terus kemudian kita masuk ke kelebihan. Kelebihannya satu ada dua. Kita mau putih atau mau putih atau mau kuning. Jadi kalau enak itu kan cahaya kuning seperti ini. Gini, cahaya kuning ini enak di mata lah kalau malam. Terus kelebihan yang kedua, ini desainnya hebat loh. Jadi ini desainnya sangat sederhana, tapi ini kenceng. Terus kita bisa ngencengin. Jadi ada skrup di sini ya. Nah, jadi ini misal gini ya. Ini ya. Ini nggak berubah. Nah, ini nggak berubah. Jadi saat kita jalan itu ini kenceng ini. Nah, kenceng dan aman. Dan bisa dibelokkan ke 90 derajat seperti ini. Dan nggak berubah. Oke, ini hebat ini. Menurut saya nih simple, murah, tapi great gitu. Bagus, mantap. Mantap. Terus kelebihannya lagi desainnya simple, murah. Ini kelebihan tertingginya itu murah. Murah, nggak nyampe 40.000, hidup. Kalau misalnya cuma hujan insya Allah nggak ada masalah. Kemudian ya intinya murah, hebat ini. Bisa membuat teknologinya hebat loh. Ini bisa tahan 10 jam. Sekarang ini aja cuma bisa tahan 1,5 jam. Kemudian mana lagi ya? Senternya mana lagi? Oh, tak pakai buat ini. Jadi senter biasa ini ya, saya copot aja. Nah, ini yang saya pakai untuk ini cuma kuat 3 jam. Nah, di sini bisa mendesain sebuah senter yang bisa tahan 10 jam, walaupun memang nggak terlalu terang-terang banget. Tapi lumayan ini. Kalau untuk mancing kan semalaman ya, cuma semalam cukup ini. Semalam suntuk berangkat jam 8, jam 6 baru mati. Berangkat jam 7, jam 5 kan udah terang, baru mati ini. Jadi bisa hidup semalam suntuk 10 jam, bukan 12 jam ya. Jadi ini bisa dipakai untuk semalaman. Nah, lumayan ini, sangat lumayan. Tapi tidak direkomendasikan untuk naik gunung. Kalau naik gunung ya bisa naik tok, nggak bisa turun. Naik kan semalam, siang di sana, turunnya kan malam lagi, jadi turun nggak pakai lampu. Kenapa? Karena ini casnya nggak pakai USB, jadi kita ngecasnya kesusahan ini. Jadi kita untuk ngecas itu harus pakai colokan listrik. Ya mikir-mikir lagi kalau untuk naik gunung. Jadi ini kita harus cari colokan listrik. Nggak bisa ngecas pakai mikro. Kalau pakai misalkan ini ya, ini kan pakai mikro USB. Ketika ngecas habis bisa pakai power bank. Kalau ini nggak, harus ya udah 10 jam aja. Jadi ini untuk nyari ikan di sawah, nyari belut. Nah, ini cocok mancing gitu. Jadi senter yang digunakan untuk kegiatan semalam saja. Kemudian siang dicas, malam dipakai lagi, siang dicas, malam dipakai lagi. Lama-lama stres. Oke, kira-kira seperti itu. Tahan 10 jam, desain bagus. Kemudian berikutnya adalah kelemahan. Kelemahannya lumayan ini ya. Casnya spesial. 1. Oke, ini casnya spesial banget. Harus bawa ini kemana-mana ya. Kalau mau pergi, tapi kalau enggak ya enggak usah. Kemudian bentuk moncongnya terlalu, nah ini terlalu moncong. Kenapa kok enggak ini diatasin aja gitu, kayak desain seperti ini ya. Jadi biar enggak terlalu moncong. Saya cek memang ini reflektornya itu spesial ya, spesial seperti ini. Jadi memang spesial harus panjang segini. Jadi reflektornya itu spesial untuk memfokuskan cahaya. Kemudian kalau saya itu ada kelemahan lagi, terlalu fokus. Jadi cahaya itu terlalu fokus gini loh. Nah ini udah jauh saya berdiri ya. Nah, terlalu fokus gini loh. Nah ini kan kalau kita mau ya memang kalau jarak jauh enak, tapi kan kita jalan ya. Kita kan ini buat jalan gitu.
Ya nggak kelihatan apa-apa, yang kelihatan yang pas fokusnya aja. Ada batu di depan kaki yang nggak kelihatan karena terlalu fokus. Tapi mantap deh, mantap dijiwa. Kemudian untuk headbandnya ini menyedihkan. Ya 30.000 lah minta apa itu ya. Ini 35.000 atau 38.000 ya. Kurang dari 40.000 lah. Ya seperti inilah. Ini sama ya, ini harganya sama. Tapi headbandnya bagus ini. Nah coba lihat, ini headbandnya bagus dengan harga yang hampir sama, beda 2.000-3.000. Kalian bisa dilihat ini. Nah seperti ini. Nah ini kan enak, kelihatan keren gitu ya. Kelihatan kencang. Ini kan gini. Nah, ya tapi kalau ini mau dipakai di saku lebih enak karena bisa lebih tipis. Nah seperti ini kan tipis. Kalau ini dipakai di saku molor-molor. Nuh, kan. Yalah kira-kira seperti itu. Simpulannya worth it. Apakah pantas dibeli? Pantas. 10 jam saya aja agak ya mantap ini. Mantap beneran. Nanti kapan-kapan buat ronda ini. Oke, kira-kira seperti itulah review dari kita. Terima kasih, selamat mencoba. Mantap. Tidak.